Baiklah teman-teman, kita mulai sekarang ya materinya. Kita akan melanjutkan pertemuan pekan lalu di mana kita sudah bisa menghapus multiple image dari database dan file fisiknya di gambar dan file fisiknya di folder. Sekarang kita akan masuk ke sebuah pembahasan di mana di dalam for each ya, seperti yang sudah saya kirim ke grup di file index.php. Silahkan buka di saya baris 60. Sudah ketemu? Query-nya kita jadikan sebuah variabel, kita tampung. Kalian buat, lalu kalian scroll ke atas di baris 4 teman-teman. Di baris 4 kalian tampung query-nya dengan menggunakan sebuah variabel bernama $SQL. Silahkan teman-teman tulis dulu ya. Silahkan teman-teman tulis dulu. Oke, teman-teman, sekarang di baris 19 ya. Untuk mendapatkan ya count dari sini 0 data, kalian harus ya cetak variabel yang menampung query-nya, lalu kita panggil sebuah function bernama row ya count, dipanggil row count. Silahkan kalian tulis dulu dan saya izinkan kalian tulis dulu 1 menit ya. Setelah itu kita akan custom untuk yang ini ya, H2. H2 nanti coba kita set up ya. Entah itu nanti UI-nya kita taruh di card footer. Di card footer. Boleh ditaruh di card footer ya. Teman-teman, kita akan taruh card footer aja deh. Ini saya cut. Lalu di baris, sebentar saya cari tutupnya di baris 33. Di sini teman-teman kita tulis card footer. Ya jangan lupa teksnya right. Dah. Datanya 0. Kalau ingin sama ya, berarti kita wajib memberikan di card header-nya ya background info dan text white. Di sini kita kasih text minus white dan background info. Oke, kalian simpan dan kalian coba jalankan. Nah, ini masih ada rounded ya. Coba roundednya dikasih 0. Oke, sudah rapih. Silahkan ditulis teman-teman. Ya, ditulis dulu, saya izinkan kalian menulis kurang lebih 1 menit. Oke, kita jawab pertanyaan Fanan. Live server. Jadi ketika saya menulis live server di baris 111 ya, Fanan bisa melihat langsung outputnya real time di kanan saya. Live server adalah sebuah extension ya, extension di dalam Visual Studio Code yang berfungsi untuk membuat perubahan
secara real time. Real time nggak, Nan? Kamu lihat real time ya, no reload, no refresh. Oke, terima kasih. So today you have to leave Sublime Text 3. Enggak. Pilihan. Jangan dengerin kata saya, orang di Sublime Text 3 juga ada browser synchronize. Jadi saya hanya jokes ya, just kidding, enggak serius. Jangan pernah fanatik terhadap satu text editor ya. Saya sendiri terkadang menggunakan FTP, ya kadang menggunakan PHP Designer. Terkadang saya juga menggunakan Sublime Text 3, terkadang saya juga menggunakan Visual Studio Code. Jadi saya nggak fanatik gitu. Maksudnya harus ke sini, enggak. Buktinya apa? Nih, buktinya. Kalau saya fanatik ya, Sublime Text 3 itu saya uninstall. Seperti itu. Apakah harus selalu menggunakan putih ya ketika saya mau remote server saya? Enggak juga. Enggak harus pakai putih. Bisa pakai yang lain. Oke, silahkan ditulis dulu teman-teman. Saya tunggu. Sekarang kita create ya. Di sini ada create. Kita akan tes di sini Arya Febian. Kalian juga tes di sana ya. info@dumetschool.com. Passwordnya Arya Febian. Kemudian addressnya Jakarta Utara. Kemudian ada handphone ya. Lalu kita pilih untuk foto ya. Kita akan pilih misalnya ini. Create. Nah, maka kalian bisa lihat di sini teman-teman. Di sini satu data ya. Di sini satu data. Silahkan dibuat dulu ya teman-teman. Ini kelebihan seperti ini ya. Oke. Ini udah rapi layoutnya ya. Tinggal nanti udah jalan juga. Tinggal nanti kalau misalnya kalian, ini untuk yang versi smartphone, untuk mobile device tampilannya seperti ini. Kalau untuk yang tablet dan large, extra large ya, PC, laptop, kalian bisa untuk tambahkan ya. Kalian bisa untuk tambahkan. Ini juga ada yang kurang. Nanti kita perbaiki ya setelah kalian tulis. Untuk yang baris 108, 109 dan 110. Silahkan kalian tulis dulu ya teman-teman. Teman-teman perhatikan ya, di baris 108, 109, 110. Kemudian juga diperhatikan nih, satu tag tr di baris 89 sampai 100 ya. Saya bungkus dengan menggunakan SQL raw con, sehingga ketika tidak ada datanya ya, satu tag tr ini tidak akan ditampilkan. Dan tidak ada juga ya tombol button di sini. Seperti itu. Silahkan ditulis dulu ya teman-teman ya. Ini saya perbesar dulu ya. Jangan lupa ya teman-teman, pelan-pelan nulisnya. Oke. Di output ketika kalian lihat, ketika saya geser ke sini ya. Ketika saya geser ke sini berarti kan kita butuh sebuah kolom lagi di sini. Nah, di sini kita kasih th ya kan, kosong. Tetapi ketika dia responsif
dia tidak diperlukan ini ya, ini tidak diperlukan. Ini tidak diperlukan, berarti karena saya buat is mobile ya. Jadi ini saya hapus dulu ya. Dan kita akan buat untuk table cell-nya dari sini, teman-teman. Jadi sebenarnya ini seperti ini. Oke. Satu di sini. Kita akan tes. Lalu kita perkecil lagi. Satu, 2, 3, 4, 5. Saya copy. Di sini ya. 1, 2. Satu, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 2. Emailnya hilang. Table cell. Delete. 1. Oke. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Satu saja yang saya hide ya. Satu saja yang saya hide itu adalah email. Email itu 1, 2, 3, 4. Jadi sebenarnya ini seperti ini, tapi sama saja ya karena dia responsif. Scroll ke bawah dulu. Jadi tertukar, sebenarnya sama saja. Kita tes sekali lagi teman-teman. Oke, sudah oke. Saya akan full screen. Saya akan scroll ke atas. Kalian coba fokus di punya saya ya. TR. Di punya saya TR. Silahkan. Jadi mobile ini emang benar-benar untuk detect ya. Kalau dia menggunakan device mobile seperti itu. Sehingga kita bisa atur untuk yang actionnya. Seandainya kalian tidak ingin menggunakan with, kita ingin menggunakan table cell, lalu display none, kalian bisa gunakan Bootstrap, fasilitas Bootstrap. Tapi tetap jalan terbaik itu sebenarnya adalah menggunakan PHP ya, bukan untuk Bootstrap. Tapi memang ketika kalian buka di handphone dengan di browser, maka tampilannya seperti yang kalian lihat di sini. Jadi ini kalau misalnya saya upload ya, nanti di ending kita akan belajar hosting, kita akan belajar control panel, nanti akan kita ajarkan di ending ya, kita upload aplikasi yang telah kita buat. Seperti itu teman-teman. Oke, selamat mengerjakan ya. Baris 55 dan 56. Saya scroll lagi ke bawah. Baris
95 dan 96. Saya kasih waktu untuk teman-teman ya mengerjakannya dan menulisnya kurang lebih 5 menit cukup ya teman-teman. Kita coba baca pertanyaan dari Pak Sondang ya. Pak Arya izin bertanya, kira-kira di Sublime baris code PHP bisa di custom nggak ya Pak? Jawabannya bisa. Untuk warna, untuk font, jawabannya bisa. Kalau sekiranya bisa, caranya gimana? Oke. Sekalian ya, jadi live server, kemudian juga custom theme di Sublime, nanti saya videokan. Di Visual Code saya juga mau ganti warna hurufnya. Oke, Ethan. Kemudian Visual Studio, oke. Dan itu gambarnya bisa bulat gimana Pak caranya? Bisa menggunakan Photoshop ya, bisa menggunakan Class di Bootstrap. Dua-duanya bisa. Untuk yang circle itu bulat ya, seperti itu. Dua-duanya bisa. Sebaiknya fotonya itu persegi ya, jadi lebarnya sama, tingginya juga sama. Jadi ketika dibuat circle, ketika dibuat bulat, maka bagus hasilnya. Ya, seperti itu. Tetap yang terbaik adalah software olah foto, olah gambar, ya ini yaitu Adobe Photoshop. Jadi kalau misalnya kalian paksa yang stretch ya, yang width sama height-nya itu tidak sama, maka yang ada gambarnya bisa misalnya gepeng atau roundednya tidak bulat seperti itu, tidak border radius 50%. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan pada proses untuk insertnya ya di create.php di baris 7. Di baris 7. Ini ada password di sini ya teman-teman ya. Di baris 19. Di baris 19 ini kita akan gunakan ya sebuah enkripsi yang terbaru. Kita tidak menggunakan lagi MD5, kita tidak menggunakan lagi SHA-1, password dan lain sebagainya. Ya, kita menggunakan yang namanya password hash. Lalu di sini kita gunakan untuk password yang di-input oleh user, lalu kita kasih parameter keduanya adalah passwordnya kita set up default, lalu nah di sini adalah array untuk option ya, array untuk option. Di sini kita akan kasih sebuah nilai ya, cost, nilainya adalah 10. Jadi dia akan di-encrypt ya sebanyak 10, dan nilai 10 ini artinya berarti 2 ya, dipangkat 10 berarti 1024 kali ya. Kita kasih dokumentasi di sini ya. Berarti cost 10 di sini. Artinya adalah ya 2 pangkat 10 atau 1024 kali di encrypt. Oke, kita truncate. Lalu kita akan coba masuk MySQL minus username root. Kita akan coba masuk ke database yang bernama PDO ya. Use PDO show tables, lalu kita coba describe users. Kita punya foto, kita punya password ya, kita punya
password. Nah, di sini kita akan coba perbesar dulu ya. Saya akan coba select bintang from users kosong, lalu di sini kita coba daftar ya. Saya akan coba daftarkan. Maka kalian akan lihat di sini select bintang from users. Nah, saya custom untuk kolomnya ya. Saya akan pilih ID, full name, email, password. Nah, kalian lihat untuk passwordnya kita sudah hash dan kita gunakan password underscore hash, kemudian di enkripsi 2/10, artinya 1024 kali di encrypt. Setelah ini kita akan belajar session. Silahkan dibuat dulu ya teman-teman, di create, saya close, di baris 20. Saya perbesar dulu sebentar agar kalian lebih jelas. Selamat menulis teman-teman. Silakan, Fanan mau nanya apa? Untuk password S, itu password default itu maksudnya apa ya? Oke, parameter kedua. Ya, kalau kalian lihat di sini, password default itu digunakan ya, adalah digunakan untuk membuat password yang di-encrypt dengan algoritma yang bernama Blowfish ya. Dengan algoritma yang bernama Blowfish. Seperti itu. Jadi parameter pertama itu yang di-input oleh user ya. Nah, password hash ini digunakan ya di atas versi 5.5 seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian menulis password underscore default, maka kita gunakan defaultnya yaitu bcrypt seperti itu. Jangan lupa nanti kalian cek setelah selesai menulis di MySQL kalian ya. Setelah kalian selesai semua ya teman-teman, kita coba buat sebuah file ya bernama login ya .php. Buat file lagi ya bernama logout.php. Ingat, saya akan ajarkan dua. Setelah aplikasi ini jadi untuk PHP native yang prosedural, kita akan buat folder lagi ya, Object Oriented Programming di PHP 7. Di sini kalian akan buat sebuah link ya. Kita akan buat di sini login. Lalu karena ini nggak butuh variabel, kita langsung saja di sini teman-teman. Di sini ya. Satu lagi teman-teman. Logout. Oke, kita summary. Silahkan buat 2 buah file ya. First file ya, kasih nama login.php ya. Second file kasih nama logout.php. Silahkan dibuat, lalu pergi ke file htaccess ya. Kalian fokus di line 12 dan line 13. Rewrite untuk Yuri login kita assign
ke login.php. Baris 13 kita rewrite rule untuk URI logout diassign ke file logout.php, sehingga kalian tidak akan pernah melihat ekstensi di URL, di address bar browser kalian, karena sudah di rewrite. Dan nanti kalau aplikasi sudah jadi, ya, step by step kita akan coba pasang, ya, PHP security step by step. Silahkan ditulis dulu teman-teman. Saya kasih waktu 1 menit, cukup ya. Silahkan Pak Ayub, ya, yang bertanya file destroy.php. Ini filenya, silahkan dilihat dulu untuk menghapus sebuah data. Beda dengan yang kita select, ya. Itu nanti akan larinya ke, sebentar, destroy Rukon. Oke. Untuk indeks ada form, dia larinya ke delete, DHT-access, delete. Ini untuk yang select. Nah, untuk yang satuan berarti di destroy.php. Di samping file destroy.php ada angka 1. Pas saya hover, one problem in this file. Oke, saya coba. Oke, kalau gitu saya coba stop presenting layar saya, Pak Ayub, ya. Start present di sana ya. Silahkan Pak Ayub present untuk screen-nya. Pertama saya mau lihat browsernya dulu. Saya mau lihat errornya dulu. Ketika diklik destroy. Sudah kelihatan belum? Udah jelas. Diklik destroy. Oke. Baris 23 end of file, berarti ada yang salah sinteksnya. Diperbesar boleh nggak Pak? Diperbesar Ctrl plus. Oke, cukup. Kita lihat di baris 23 kan ada error nih Pak, ya. Oke, tekan F11 Pak. Tuh. Ada yang kurang di if baris 13. If baris 13 kan itu buka kurung kurawal. Nah, if-nya di baris 22 end of file. Ya. Setelah titik koma enter. Kasih tutup kurung kurawal. Nah, saya kasih tahu clue-nya ya. Saya kasih tahu clue-nya ya. Kalau kalian ingat-ingat atau kalian bikin catatan ya, kasih sebuah file di di folder prosedural kasih nama .txt lah ya. Kasih nama misalnya notes.txt. Kalian ingat-ingat, kalau errornya end of file berarti kalian bermasalah dengan buka atau tutup. Ya, diingat-ingat tuh. Kalau errornya suatu saat kalian error end of file, kalian bermasalah dengan buka dan tutup. Entah itu buka kurung, entah itu buka kurung kurawal, entah itu tutup kurung, entah itu tutup kurung kurawal. Kalian bermasalah dengan itu. Kalau errornya undefined variable, ada variabel yang kalian
paksa tulis, kalian paksa cetak, dan kalian tidak declare. Ya. Jadi kalau saya panggil di sini Pak Bambang, nggak nyaut, itu saya paksa Pak Bambang, yang padahal Pak Bambang tidak ada di sini. Berarti kalau variabel undefined, ya, di framework manapun, ya, kalian cetak sebuah variabel, kalian yakin variabel users, $users. Bu Rina yakin sekali sudah sama Pak, echo $users. Padahal yang dideclare $user without S. Berarti Bu Rina memaksakan $user pakai S, tetapi di atasnya ditulis $user sama dengan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pahami end of file and undefined variable. Dua error ini paling sering saya temukan di murid. Sekarang di file, di sini teman-teman, kita akan buat session start. Ini artinya adalah kita memulai sebuah sesi. Ya, Fanan. Oh, oke, maaf. Sebentar. Screen to share, screen 1, allow. Oke, terima kasih Fanan sudah diingatkan layarnya belum di sharing. Di file index.php, di line kedua, kita tambahkan session underscore start. Ya, it means starting session. Ya, kalian tulis, kita akan buat sebuah kondisi. Ya, berarti kalau buat kondisi gimana? Kalian buat bentuk umumnya dulu. Ya, di sini kita akan buat, kalau misalnya belum login, nah gitu bahasanya, is not set apa session, kita akan buat nanti ya. Di sini kita akan kasih nama log underscore in, kan nggak ada nih, mau diapain? Sudah pasti kita redirect teman-teman. Kemana? Login.php. Sekarang kita tembak di sini. Nah, nggak ada teman-teman. Berarti di sini kita cetak dulu untuk development, ya. Lalu kita kasih lagi di sini login. Berarti kalau seandainya kita paksa ke sini, ya, maka kita nanti di redirect ke login. Kita sudah ada di sini, kita gunakan prosedural garis miring login. Saya close yang tidak terpakai. Development login. Header location .2 dot development, artinya ini kita cetak. Ini sudah garis miring, berarti development ini saya cut dulu, kita taruh di bawah sini ya.
karena file development-nya ya, yang kita define variable globalnya ada di connection. Di sini kita akan buat sebuah user interface untuk login teman-teman. Kemungkinan ya saya akan buat folder lagi nanti untuk backgroundnya. Jadi di dalam prosedural kita akan buat folder assets. Nah, si assets ini nanti akan kita isi gambar untuk background cover ya. Kita akan buat background cover. Saya coba cari dulu gambarnya ya teman-teman. Oke, saya lanjut lagi ya. Saya download dulu. Sebentar. Saya akan kasih nama background. Background login. Saya akan buka software Adobe Photoshop. Saya akan coba buat sebuah file dengan lebar 1920 x 1080. Di sini saya akan open untuk backgroundnya. Saya coba nanti kirim ke kalian ya. 1920 ya. Saya akan simpan. Saya akan taruh di assets. Di assets. Sini ya. Background minus login .jpg. Saya akan kirim sebagai dokumen. Silahkan kalian buka grup di WhatsApp. Saya sudah kirim. Sekarang kita akan fokus di login. Saya izin kecilkan. Kita buat starter template-nya dulu ya teman-teman. Lalu kita akan buat sebuah container. Saya akan buat bodinya ya. Saya nggak tahu di sana kalian sudah buat snippet atau belum. Kalau belum, kalian wajib tonton YouTube saya. Aset.
suggestionnya nggak muncul ya. Assets, background, login, seri name aja ya, biar bisa saya copy. Lalu kita kasih background, size nya kita kasih cover, silahkan kalian buat. Ini berarti nanti 11, 8, 7. Kita akan kasih di sini cut body-nya ya. Saat kecil dia seperti ini. Background image kita rapihkan. Kita nanti akan gunakan, tadi saya nemu background ya, blur bagus banget. Coba nanti kita ganti. Kita nggak gunakan ends type, jadi kita hapus saja. Lalu di sini kita menggunakan email. Oke, kalau sudah berarti kita coba buat font awesome. Di sini ya teman-teman ya, untuk sign in. Alt. Oke, selamat menulis dan saya akan izin 1-5 menit untuk mencari background blur dan kita akan replace gambarnya dan kita akan buat background baru ya teman-teman. Silahkan ditulis dulu. Oke, kita lanjut. Jadi ini backgroundnya sudah selesai ya, seperti yang kalian lihat. Kalau misalnya ini saya geser ke kiri, kita tinggal buat untuk logo ya. Dan di sini saya akan ya screennya. Oke, sebentar. Saya akan screen secara utuh ya untuk layar 1. Nah, di sini ya kita akan kasih untuk card. Background colornya kita akan buat red, green, blue, alpha, RGBA. Kita akan tulis di sini 255 untuk putih ya. Tapi alpanya ini opacity-nya akan kita set, misalnya kita set 7. Oke, segini cukup. Lalu untuk form control, di sini kalian bisa set untuk yang large. Lalu untuk BTN large. Oke ya teman-teman. Nanti ini kita kondisikan kalau misalnya tidak ingin ada error message. Jadi ini masih defaultnya is minus invalid. Kita belum wrapping dengan kondisi kalau dia tidak diisi. Kalau dia
tidak ditemukan di database. Sekarang saya akan coba copy dulu ya sebuah logo yang sudah ada di desktop ya. Kita akan ambil logonya Domed School. Saya coba copy. Lalu kita akan coba pindahkan ya di sini. Di sini ya. Logo. Kalian sudah punya juga dan silahkan ditaruh di assets. Ya, taruh di assets. Jika sudah. Saya, Ya, Pak Erwin silakan. punya saya di output object not found, Pak. Object not found. Kemungkinan berarti salah di htaccess. Kemungkinan besar Pak Erwin salah di sebuah file yang bernama .htaccess di baris 12. Di baris 12 ini pasti salah. Kalau misalnya ini nggak salah, kemungkinan besarnya lagi adalah di sini, syntax. Tapi nggak mungkin ya, karena object not found. Ini posisinya ya setelah connection.php. Ini posisinya setelah connection.php. Baru di direct ke development login. Development login diassign ke login.php. Seperti itu Pak Erwin. Silahkan diperhatikan lagi. Sambil menunggu Pak Erwin, saya coba buat ya sebuah div. Kita akan buat form group. Lalu saya akan buat di sini tag img, logo Domed School. Di sini assets terdapat sebuah file bernama logo minus Domed school.jpg .png. Lalu kita akan set up untuk width ya. Class img fluid. Saya set up class img minus fluid dan saya coba cek dulu ya. Oke, ini udah benar, berarti dia sudah di tengah karena sudah responsif juga ya teman-teman. Tinggal kita berikan ke bawahnya sedikit lebih banyak nggak apa-apa ya, jadi agak sama seperti yang di atasnya. Margin bottomnya misalnya kalian bisa tambahkan jadi 4 ya. Oke, saya kasih 4 ya, cukup. Saya kasih margin buttonnya 4. Saya akan full screen. Lihat seperti ini. Kita akan buat di sini justify content center terhadap horizontalnya. Ups. Dia nggak flex, lupa. Text center. Oke teman-teman, sekarang kalian sudah bisa lihat ya sebuah output untuk form loginnya seperti ini. Kita gunakan sebuah background yang saya kasih itu adalah full HD ya.
saya turunkan dari 4K jadi Full HD. Lalu kita buat sebuah card di sini, sebuah 2 input type, dan terakhir adalah sebuah button yang nantinya sebagai trigger ke proses di PHP-nya teman-teman. Oke, kalian sudah lihat outputnya seperti ini. Saya exit dari full screen. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi saya akan coba fokus ke baris programnya di sini. Kalian bisa lihat style ya. Saya coba kasih satu baris agar kalian bisa melihat semua baris programnya. Seperti ini ya. Kalian cukup fokus di style seperti ini. Saya coba klik kanan, copy, saya kirim ke grup di WhatsApp. Seperti itu. Saya send. Lalu di body-nya saya akan coba copy lagi div class container. Yang nggak jalan tolong samakan. Kalau sudah jalan, sebenarnya kalian tidak perlu copy paste dari baris program saya ya. Baiknya kalian buat dulu, ketik dulu. Kalau stuck error baru kalian buat. Copy paste dari punya saya. Nggak jalan, info ke saya. 404 page not found, berarti Pak Erwin salah di htaccess. Silahkan Pak Erwin screenshot. Saya perbesar. Jelas Pak Erwin di sana? Fokus di baris 12, 13. Fokus di baris 12, 13. Nama filenya jangan salah ya Pak. Kurang satu huruf, Pak Erwin salah. Setelah koma, ya huruf L, ya tidak ada spasi. Kalau di sini ada spasi, akan terjadi error. Seperti itu. Aborted 404 berarti JS-nya ya Pak. Sebentar saya kasih partial JS. Nanti untuk kuis dan praktikum saya bantu nilai setelah online class webinar ini selesai ya teman-teman. Thank you. Sekarang in button type submit, name submit. Saya coba ganti ya name-nya jadi login agar lebih spesifik, tidak general. Name submit, name login. Saya izin scroll ke atas di sini. Berarti kita buat if is set post login. If is set $post login. Sebentar saya coba buka WA ya, yang nggak ada logonya. Sebentar saya kirim lagi ke grup. Sebentar. Assets logo send. Silahkan dicek ya grup. Saya kirim sebagai dokumen agar tidak dikompres oleh WhatsApp. Thank you Ethan.
Untuk tanda seru ini, jika dibaca not is set, berarti tidak ada login ya. Tidak ada sebuah variabel session yang bernama log_in. Ketika tidak ada, berarti belum login. Kalau belum login, berarti wajib di redirect. Kalau belum login, berarti wajib di redirect. Pengertian baris 4 ya. If, jika, tanda seru tidak, iset ada, $_session login, tidak ada variabel session yang bernama log_in, alihkan ya, header, alihkan atau arahkan atau lempar location ke sebuah lokasi ya bernama URI-nya ini. Nah, URI ini sudah didefinisikan di sini. Di baris 12, berarti masuk ke login.php. Berarti di file ini itu sebaliknya, teman-teman. Di file ini itu sebaliknya. Ya. Di file ini itu sebaliknya. Berarti di sini kita session_start include untuk sebuah file yang bernama connection.php. Nah, di sini itu sebaliknya, Pak. Jika sudah login. Gitu, Pak. Kalau sudah login, diarahkan kemana, Pak? Ke development. Benar. Di sini. Nah, jadi jika belum login, di redirect ke development. Nanti tinggal diganti aja ya. Nanti kita tinggal ganti ya. Yang kita set itu development atau production sih pas pada saat ini running di online. Seperti itu, teman-teman. Jadi nanti kita akan coba buat sebuah table yang akan mendetek kita itu lagi di fase stagingnya itu apa? Apakah di fase development di lokal atau fase development di production di server yang benar-benar sudah ada IP publiknya, seperti itu, sudah di hosting. Jadi nanti ini akan berubah seperti itu. Tidak perlu lagi ganti path directory atau URI dan lain sebagainya. Cukup gantinya di connection.php. Jadi kalau misalnya belum login, ya jangan ada di sini. Kalau sudah login, ya, kalau sudah login jangan ada di login.php. Kan nggak mungkin. Kalian login nih di facebook.com/login.php misalnya. Kalian login. Mungkin nggak kalau sudah login halaman itu masih terbuka? Nggak mungkin. Kalian tuh akan di-direct ke timeline kalian. Kalian juga akan di-direct ke halaman ya Facebook kalian atau Instagram kalian atau Twitter kalian. Begitupun sebaliknya. Pas pada saat kalian sudah login, posisi kalian ini sekarang sudah login, ya. Kalian nggak bisa buka file login.php. Kalau kalian belum login, kalian nggak mungkin bisa masuk ke dashboard. Seperti itu. Tinggal dibalik. Kalau di login.php tidak ada tanda seru. Kalau di index ada tanda seru. Silahkan ditulis, ya. Semoga di sana nggak ada error ya, teman-teman. Lanjut ya, teman-teman. Jadi kita akan buat validasi di sini. Else
Pertama, kita setup dulu di sini misalnya $email error. Oke. Kemudian di baris 8 ya, kita akan tangkap. Kita pastikan dulu nih. Input type email, name email. Input type password, name password. Karena kita tidak butuh ID email, kita hapus saja teman-teman. ID password juga kita hapus. Kita akan fokus di sini. Kita tangkap dulu di sini ya, teman-teman. If $email $_post. Di sini email. Kita buat lagi satu lagi. Di sini password. Nah, di sini kita akan cek dulu. Nanti kalau menggunakan framework, validasinya tidak seperti ini ya. Pertama, yang kosong itu adalah $email. Yang kedua, yang kosong ya adalah $password. Nah, kalau misalnya email itu kosong, berarti kita akan setup $email error yang defaultnya di baris 19 false, kita setup menjadi true. Karena emailnya true, berarti $password underscore errornya false. Begitupun sebaliknya. Pada saat passwordnya yang kosong, maka $email underscore errornya apa teman-teman? False. Tinggal dibalik. $password underscore errornya true. Di baris 18 ini adalah proses untuk query login. Saya akan tes dulu. Ya, saya akan tes nanti untuk yang email dan password. Karena ini masih ada default keluar nih. Ya kan? Untuk pesan kesalahannya. Silahkan teman-teman tulis dulu ya, dari baris 2 sampai baris 23. 5 menit cukup ya teman-teman ya. Silahkan ditulis dulu. Lanjut ya teman-teman. Kita akan bungkus errornya. Saya akan mulai untuk yang is invalid dulu ya. Jadi di sini ada is invalid. Saya akan copy paste. Dan saya akan bungkus di sini. Nah, biar gampang gini aja ya. Errornya abaikan saja teman-teman. Di baris 54 dan 59 kita akan bungkus dengan echo kalau misalnya ada, maka akan is invalid. Di sini kalian tinggal
copy ya. Saya akan copy di sini. Saya akan paste di sini. Saya akan copy di sini. Cut. Saya akan taruh di sini. Saya akan copy di sini. Ini nggak usah ada space. Di baris 60 saya paste. Saya akan cut. Saya akan taruh di sini. Kita akan lihat dulu ya hasilnya. Di sini kurang dolar. Tadi saya kopinya tidak ada dolar. Nggak masalah. Jadi kalian bisa lihat outputnya ya. Saya coba perkecil. Seperti ini cukup. Dan font size-nya akan saya besarkan jadi 14. Semoga di sana terlihat ya. Saya geser ke kanan sedikit. Biar kalian bisa mendapatkan baris 54, baris 55, baris 59, baris 60. Oke teman-teman, kalian tulis, saya coba tes hasilnya. Ketika saya klik button submit login dengan kondisi email tidak terisi, ya, dengan kondisi email tidak terisi. Sebentar, saya clear. Nah, ini nggak terisi ya. Misalnya saya isi ya arya@dumetschool.com, lalu kita klik button login, maka passwordnya belum terisi. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke proses loginnya. Kita akan buat default alt input. Kita akan buat value yang kita ketik ketika diklik tombol submit. Value-nya tetap ada dan passwordnya muncul pesan error. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian silahkan tulis dulu ya. Saya tunggu 5-10 menit ke depan. Silahkan ditulis dulu. Jika sudah selesai ditulis, kasih tahu saya ya. Apakah sudah dicoba jalan atau telah menulis dan ada error. Silahkan diinfokan. Materi berarti hari ini sampai di sini ya. Ini rekaman, nanti saya akan coba edit dulu ya. Takutnya ada noise yang masuk. Jadi saya edit. Setelah saya edit, saya rendering dan akan saya uploading ke YouTube. Seperti itu teman-teman. Selamat menulis teman-teman. Baiklah teman-teman, kita cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kita. Lumayan ya, dari jam 6.30 sampai jam berapa sekarang teman-teman? Sampai jam 9.36 ya, 3 jam kita belajar pelan-pelan, step by step, karena ada benar-benar yang belum bisa teman kita dari awal ya. Jadi yang sudah bisa berarti sabar sedikit. Yang belum bisa ya saya doakan agar segera bisa, seperti itu. Jadi emang niat saya recording gitu kan, dan saya cut bagian yang nggak penting, itu tujuannya biar nggak terlalu panjang recordingnya, seperti itu. Baiklah teman-teman, aku nggak bisa absen satu persatu nama-nama kalian. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di grup WhatsApp
kita akan kuis lagi, kita akan praktikum lagi sampai kalian target goals di ending tercapai. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih semuanya.